Dara menemukan cabai dan telur di kulkas. Ia berinisiatif membuat makanan kekinian dan enak. Ia berharap dengan mencampurkan kedua bahan tersebut akan mendapatkan cita rasa yang khas dan enak. Dara lalu teringat pada masa zaman SMP, di mana ada salah satu teman kelas perempuannya yang sangat nakal dan selalu bermain bersama laki-laki. Dia bernama Ayu. Namanya memang tidak seanggun perilakunya. Dia sangat tomboy. Pada hari itu Ayu mengganggu Kina yang sedang membaca novel di mejanya. Ayu mulai menarik rambut Kina yang terurai rapi hingga membuat Kina sontak terkejut. Setelah menarik rambut Kina, Ayu mencoret-coret novel yang Kina baca dengan pulpennya. Kina pun sontak berteriak dan menangis. Dara dan temannya hanya bisa diam. Tak lama itu teman Ayu datang dan makin membuli Kina yang sedang menangis terseduh-seduh. Kina makin menjerit melihat novelnya penuh dengan coretan. Karena mulai geram, Kina keluar dari dalam kelas dan berjalan menuju ruangan guru. Ayu and the gang lalu mengejar Kina. Mereka tidak dapat mengejar karena Kina telah sampai dalam ruang guru. Tak lama kemudian wali kelas Dara dan Kina memasuki ruangan kelas. Dengan ekspresi kesal wali kelas Dara yang bernama Bu Neni, dia adalah guru yang mengajarkan matematika. Bu Neni marah terhadap Ayu and Gang. Mereka dihukum Bu Neni mencuci WC dan membersihkan halaman sekolah. Dara dan teman kelasnya tak menyangka bahwa Kina akan seberani itu untuk melaporkan hal tersebut. Keesokan harinya Kina tidak masuk sekolah. Tampaknya ia takut terhadap Ayu and the Gang. Jam pelajaran pun berganti. Kali ini akan masuk pelajaran matematika, yaitu Bu Neni sebagai gurunya. Sebelum Bu Neni masuk ke dalam kelas, Ayu and the Gang berjalan menuju meja guru. Mereka menggosokkan cabai merah besar di bangku guru tersebut lalu mengoleskan balsam di bangku tersebut. Setelah itu Ayu and the Gang mengancam Dara dan temannya jika ada yang memberitahukan siapa yang melakukan hal ini. Jika mereka berani memberitahukan hal ini, Ayu and the Gang tak segan-segan untuk memberi balasan yang sadis. Dara dan temannya hanya bisa diam, karena mereka takut untuk melawan Ayu and the Gang. Tak lama kemudian Bu Neni pun datang dengan merangkul buku di tangan kanannya. Bu Neni lalu mengucapkan salam dan menyapa sambil tersenyum. Dia lalu melihat bangku Kina yang kosong. Bu Neni bertanya kepada Dara dan temannya, "Satu kelas kemana Kina?" Dengan suara yang keras Ayu menjawab bahwa Kina sakit. Bu Neni lalu berjalan menuju mejanya lalu menduduki bangku tersebut. Tak lama kemudian dia mulai gelisah tak nyaman duduk. Setelah itu Bu Neni berdiri lalu meletakkan tangannya di bangku tersebut dan mencium tangannya. "Siapa yang menaruh balsam di bangku ini?" ucap Bu Neni kesal. Dara dan temannya satu kelas tak ada yang berani menjawab. Suasana menjadi hening, tatapan wajah Bu Neni sangat tajam. Ia lalu berlari keluar kelas karena tak tahan akan panasnya gosokan cabai dan balsam di bangkunya. Ayu and the Gang pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah konyol Bu Neni, sedangkan Dara dan teman lainnya hanya bisa diam, karena mereka takut akan dihukum. Tak lama kemudian guru BK datang memasuki kelas, dengan mimik muka yang penuh amarah dan kesal guru BK membentak Dara dan temannya satu kelas. Dia menanyakan siapa pelaku yang mengoleskan balsam di bangku tersebut, tetapi semua siswa di dalam kelas tidak ada yang menjawab. Suasana mulai hening, tapi guru BK akan mengacam Dara dan temannya satu kelas bahwa ia akan memanggil orang tua mereka ke sekolah. Dito lalu menunjuk tangan, dia memberanikan diri untuk memberitahukan siapa pelakunya. Setelah guru BK mendengar penjelasan dari Dito bahwa pelakunya adalah Ayu and the Gang, guru BK langsung memanggil Ayu and the Gang ke ruangannya dengan mata yang melotot. Setelah pulang sekolah, Dara masih melihat Ayu and the Gang masih berjemur di lapangan sekolah sambil menghormati tiang bendera. Tak hanya itu, orang tua mereka dipanggil satu persatu ke sekolah. Keesokan harinya Ayu and the Gang meminta maaf kepada Kina juga kepada Dara dan teman kelas lainnya. Dengan mata berkaca-kaca dia berjanji tidak mengulangi membuat kegaduhan dan sikap tidak mengenakan di dalam kelas itu. Ayu pun sepertinya tidak bersikap kasar lagi. Ia memeluk Kina, Dara dan teman lainnya, karena ia akan dipindahkan ke pesantren oleh orang tuanya. Sedangkan gengnya masih tetap berada di sekolah itu. Ayu and Gang berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan tidak akan membuat onar lagi. Pesan moral yang dapat diambil: jangan biarkan kejahatan sekecil apapun karena dari hal kecil akan menjadi besar jika itu tidak dihentikan. Masakan Dara pun sudah jadi dan rasanya sangat enak. Terima kasih sudah menonton.